Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rimba Cakarbwana dari Prodi Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan membahas untuk pengerjaan tugas satu pemrograman desktop. Tugas satu di sini yaitu kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi sederhana tentang restoran makanan. Yang pertama, kita punya fitur untuk info menu restoran, menghitung total biaya dengan nada pajak 10% dan biaya lainnya 20.000, diskon 10%, lalu penawaran beli satu gratis satu untuk satu kategori minuman, lalu terakhir mencetak struk pesanan. Ini ada petunjuk pengerjaannya, yaitu ada 4 menu, yaitu dari makanan sampai minuman. Ada pembuatan kelas main sama kelas menu di sini kan array untuk mengelola menunya, menggunakan fungsi perhitungan, tidak menggunakan struktur pengulangan, menggunakan skenario terstruktur dengan durasi 15 menit. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi untuk kelas menunya kita buat terlebih dahulu karena tipe data di Java itu cukup strict. Jadi tidak seperti JavaScript atau Python yang bisa langsung analisis mengotomatisasi tipe datanya. Di Java ini biasanya harus ditentukan dulu tipe datanya. Makanya kita deklarasikan seperti ini. Baik, sebelumnya untuk kelas ini harusnya berada di luar kelas main. Dan kita juga perlu mengimport untuk scanner sebagai nanti inputan. Setelah itu kita membuat daftar menu untuk menunjukkan nanti menu apa saja yang bisa ditampilkan. Ini adalah nomor arraynya. Ini array ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini adalah isiannya. Kita ambil dari sini deklarasi yang ada di kelas menu. Lalu nanti akan muncul otomatis ketika kita memasukkan isian dari si itemnya ini. Nah, jadi untuk mencetak menunya ini sudah selesai, yaitu kita menggunakan sistem .out.println, lalu memanggil menu. Jadi yang dipanggil nanti adalah misalkan menu 4, nah jadi menu 4 nama, namanya ya mineral, menu harga untuk mengambil harganya yaitu 5.000. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah penghitungan. Langsung aja kita coba. Oke, jadi saya setelah selesai membuat untuk fungsi ambil pesanan, jadi yang pertama saya akan jelaskan adalah scanner ini kita dapatkan dari import sebelumnya, import scanner dari library Java, kita menamakan scanner input, lalu di sini saya memanggil menu, array menu, itu pesanan, batas datanya itu 4, lalu di sini juga saya menambahkan jumlahnya ini bertipe integer dan batasnya juga sama 4 dan ada boolean lanjut pesan yang bernilai true. Jadi kenapa saya membuat menu dan maksudnya pesanan dan jumlah di sini yaitu untuk membatasi pesanan karena berdasarkan soal di sini yaitu maksimal yang bisa dipesan adalah 4 menu saja. Pertama misalkan kita pilih nomor satu, lalu di sini saya mendeklarasikan menu satu untuk penginputan tipe integer. Jadi akan memilih menggunakan nomor di sini keterangannya ya. Misalkan
memilih STMJ, maka saya akan memilih nomor 8. Di sini kan arahnya 7 ya, sedangkan di nomor ini 8. Nah, makanya di sini kita akali pertama-tama menunya itu lebih dari satu dan kurang dari 8. Kemudian di sini pesanan array ke 0, maksudnya pesanan ke 1 ini kita ambil ke menu. Jadi menu yang dipilih itu misalkan tadi 7 ya, maksudnya 8 ya, STMJ. Kemudian dikurangi 1, otomatis menjadi 7. Jadi array yang dipanggil adalah 7. Nah, begitupun untuk jumlahnya di sini, yaitu untuk menunjukkan menu yang pertama ya, menu array ke satu. Nah, lalu selanjutnya adalah di sini ada pilihan ketika kita ingin mengakhiri pesanan, yaitu dengan yes atau no. Jadi saya menggunakan membuat deklarasi variabel bernama respon. Fungsinya ya bukan next integer. Kenapa next? Next integer ini khusus angka, sedangkan next ini bisa untuk string. Di sini saya menggunakan pengkondisian not respond. Jadi boolean dari mengambilnya dari yang lanjut pesan ini ya. Ketika respon. Nah, kita mengambil responnya ini dari input teks ya. Ketika misalkan not respond equal ignore case. Jadi huruf selain Y itu ditolak. Huruf selain Y itu ditolak. Nah, makanya dirubah di sini statusnya lanjut pesan menjadi false. Maka nanti ini tidak akan lanjut lagi untuk memilih pemesanan. Nah, sebaliknya, jika kita ingin melanjutkan pesan, berarti kita memilih Y. Dari sini, kita memilih lanjut pesan, lalu akan mengulang fungsi yang sama dengan nomor satu ini. Saya tulis ulang, ini masih sama, dan pengkondisiannya adalah false lagi. Sampai pada akhirnya nanti pengulangan yang ke terakhir itu, yang keempat, dia nggak menanyakan apakah ya atau tidak untuk menambah pesanan, karena maksimalnya adalah 4. Lalu saya lanjutkan ini ke fungsi stroke yang akan kita buat selanjutnya. Dan fungsi stroke ini pertama kita deklarasikan instance-nya ini jadi array pesanan yang tadi sebelumnya ada di kotak menu ya, dan juga di sini jumlah. Nah, lalu di sini kita sudah membuat stroke dimulai dari headline-nya ke pesanan. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk subtotalnya. Ini subtotal ini untuk khusus harga makanannya saja. Misalkan ketika membeli ayam goreng 2, maka harga ayam goreng nanti dikali 2 gitu. Di sini kita pertama pesanan 0, maksudnya 0 di sini bukan nilainya 0, tapi arraynya yang ke 0. Jadi yang pertama tidak sama dengan 0 dan jumlah array yang ke 0 ini lebih dari 0. Artinya ketika nilainya ini nanti misalkan 0 atau kurang dari 0, maka pesanan ini tidak akan tercetak. Begitupun untuk seterusnya pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3 itu kalau misalkan tidak memenuhi kondisi tersebut, dia tidak akan tercetak. Apabila berhasil dia itu, dia akan menghitung harganya berapa. Nah, harganya itu dari pesanan tadi, menu yang berapa dengan harganya. Harga dikali jumlahnya. Jumlah yang kita inputkan sebelumnya. Lalu di sini subtotalnya kan 0 ya awalnya. Subtotalnya ini di plus sama dengan harga menu. Atau ini versi singkat. Jika versi panjangnya kurang lebih seperti ini. Subtotal sama dengan subtotal plus harga menu. Tapi agar lebih singkat, jadi kita plus sama dengan aja. Nah, di sini kita system.out dan printf maksudnya ada formatnya. Di sini adalah formatnya \n itu untuk menambah garis baru. Lalu ini %s untuk menandakan bahwa tipe datanya itu string. Begitu juga ini %d maksudnya tipe datanya double. Di sini juga %2f maksudnya float. Nah,
Ini 2F tuh ada dua angka di belakang koma. Dan persen ini sebagai pengganti ya. Jadi pengganti untuk memanggil nanti variabelnya. Nah, misalkan di sini persen S, maka yang akan dipanggil adalah sesuai urutannya. Yang pertama itu pesanan array ke 0, namanya. Begitupun dengan persen D. Berarti nanti kita akan memanggil jumlahnya. Lalu selanjutnya kita penghitungan ke pajak. Nah, sesuai dengan soalnya yaitu pajaknya 10%. Di sini bisa subtotal kali 10 per 100 atau 0,1. Lalu biaya layanannya ini 20.000 ya. 20.000 sudah sesuai. Lalu diskon ini adalah ketika memenuhi kondisi lebih dari 100.000 subtotalnya. Dan datanya subtotal kali 0,1 divided 2 0. Nah, maksudnya di sini ini termasuk pengkondisian tapi versi di dalam variabel, jadi versi lebih singkatnya. Tapi ini harus ada variabelnya. Di sini jadi tanda kurung fungsinya sebagai pengkondisian yaitu subtotal lebih dari 100.000. Tanda tanya ini sebagai pemisah atau lebih tepatnya kalau dalam if else itu then. Jadi apa yang mau dicapai kondisinya itu yaitu subtotal kali 10% jika true. Nah, titik 2 ini sebagai pembanding. Apabila false, nilainya itu 0. Lalu untuk boolean minuman gratis, ini adalah kondisinya ketika memenuhi melebihi 50.000 ya untuk kategori minuman tertentu. Nah, di sini saya memilih STMJ sebagai pengkondisian di dalam variabel total lebih dari 50.000 dan pesanannya itu tidak boleh nol masing-masing dan namanya itu harus STMJ dengan jumlahnya itu lebih dari satu. Jadi kalau misalkan dia nggak pesen, dia nggak akan dapat ya namanya penawaran beli satu gratis satu. Lalu selanjutnya di sini ada double total. Di sini adalah total dari keseluruhannya. Jadi total ditambah pajak, lalu ditambah biaya layanan, lalu dikurangi diskon apabila memenuhi print seperti biasa. Di sini pakai printf untuk formatnya sama seperti yang tadi, paling yang ini if diskon lebih dari 0 dia print diskon 10% jika lebih dari 0. Nah, kaitannya itu sama dengan yang double diskon ini kan kondisinya ya pasti kalau dikalikan 10% lebih dari 0 ya atau enggak 0. Jadi kalau misalkan 0 ini tidak akan tercatat. Lalu minuman gratis ini eh, kita akan mendapatkan notif gitu. Jika memang memenuhi kondisi, nah nanti di struknya akan tercatat penawaran beli satu STMJ gratis satu STMJ. Jadi tidak ada penambahan biaya. Lalu di sini ada untuk mencetak total, kemudian sekarang kita testing ya, izin menggunakan voice recorder karena mic-nya mati. Jadi saya akan menjelaskan bahwa di sini saya ada kesalahan yaitu ketika stop minuman gratisnya itu seharusnya lebih dari sama dengan satu sehingga bisa diproses. Karena ketika lebih dari satu itu dihitungnya sebagai dua. Nah, di sini saya melakukan testing untuk mencoba minuman gratis satu, beli satu gratis satu. Untuk hasil testingnya berhasil. Lalu saya di sini mencoba untuk testing jika harga di atas 100.000 apakah akan mendapatkan diskon dan di sini saya berhasil melakukannya. Lalu terakhir saya di sini testing untuk pemesanan menu sebanyak maksimal 4 menu dan ketika memasukkan menu keempat maka akan otomatis untuk struknya terbuat karena untuk maksimal menu yang bisa dipesan adalah 4. Jadi sekian video yang bisa saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan coding atau mungkin kerapian coding yang masih belum teratur. Mohon masukannya dan videonya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.